Katane simbah, hidup itu adalah perjuangan dan perjuangan itu dimulai sejak kita dilahirkan. Dari langkah pertama yang kita ambil sebagai seorang bayi hingga saat kita berjalan, berbicara, dan memahami dunia di sekitar kita. Setiap tahapan kehidupan membawa tantangan baru soal pendidikan, karir, hubungan percintaan, dan pencarian makna hidup. Dalam perjuangan itu kita seringkali menghadapi kegagalan dan kekecewaan. Namun dari kegagalan itulah kita bisa belajar tentang ketahanan dan ketekunan. Kegagalan mengajarkan kita untuk bangkit kembali, untuk terus mencoba meski jalan tampak sulit. Itulah esensi dari perjuangan, tidak menyerah dan terus berusaha hingga kita mencapai apa yang kita impikan. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Ada yang berjuang melawan penyakitnya, ada yang berjuang mencari pekerjaan, ada juga yang berjuang menghadapi kehilangan, dan ada yang berjuang mencari jati diri. Meskipun bentuk perjuangannya berbeda, namun semangat untuk terus maju adalah sama. Hidup adalah tentang mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri, membuat pilihan yang bijak dan menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut. Ini adalah tentang terus belajar dan terus bertumbuh. Meskipun terkadang kita harus melawan arus, ini adalah tentang menemukan kebahagiaan dan makna dalam setiap momen, bahkan yang paling sulit sekalipun. Perjuangan hidup tidak selalu berarti itu bekerja keras tanpa henti. Terkadang perjuangan terbesar adalah menerima diri kita apa adanya, mencintai diri kita sendiri, dan menemukan kedamaian di dalam hati. Seperti situasi saya saat ini. Di tengah sepi, namun justru dapat menikmati kebersamaan dengan anak istri. Dan ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara bekerja keras untuk mencapai sebuah tujuan kita dan menikmati perjalanan itu sendiri. Akhirnya, hidup adalah perjuangan yang begitu indah. Setiap rintangan yang kita hadapi, setiap tantangan yang kita lewati, membuat kita lebih kuat dan lebih kokoh, bahkan lebih bijaksana dan lebih berani. Pokoknya mari kita terus berjuang dengan penuh semangat dan optimisme, karena di setiap akhir perjuangan selalu ada harapan dan kebahagiaan yang menanti. Matur nuwun dan salam tutut hati. Sik Ding, kan belum babar pusakanya. Eman pusaka Suwetil ini kalau tidak kita ulas secara lengkap. Panjenengan jangan kemana-mana. Busananya ladrang Surakarta dengan bahan kayu awar-awar. Dipadukan dengan pendok bunton motif lunglungan bahan kuningan yang cukup tebal. Secara keseluruhan perejengannya begitu gagah, nyatrio, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 11, Dapur Carita Keprabon, Pamor Beras Wutah, Tangguh Mataram Sultan Agung. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp5.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau japri kami. Dalam kehidupan ini, manusia seperti aktor yang memainkan peran dalam drama besar yang telah ditulis oleh Sang Maha Pencipta. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap peran yang diambil membentuk jalan cerita yang terus berjalan. Itulah yang disebut sebagai carita. Hidup adalah serangkaian pilihan dan setiap pilihan membawa kita pada jalur yang telah kita tentukan sendiri. Dalam konteks budaya Jawa, keprabon yang berasal dari kata prabu bermakna raja atau pemimpin. Menjadi simbol kepemimpinan yang dihormati dan diikuti, namun bukan soal kekuasaan yang disembah. Keris carita keprabon dengan Luk 11 dahulu hanya dimiliki oleh mereka yang berdarah biru atau berketurunan ningrat saja. Karena memang dianggap sebagai lambang dari status ningrat dan dipercaya memiliki makna spiritual yang begitu luhur yang luar biasa. Angka 11 dalam keris ini melambangkan kemanunggalan dengan Tuhan. Sebuah keseimbangan yang muncul dari hubungan sebab akibat dalam kehidupan manusia.
Jika dipirsani, prejengan pusaka ini begitu wangun, sumebyak dan suwetil. Pamornya mubyar dengan tempaan bila yang begitu luar biasa. Sedangkan pasikutannya juga menampilkan kesan prigel dan begitu guaya. Riciannya tegas dengan sekar kacang yang nyaris sempurna nggelung wayang seperti ini. Ya beginilah keistimewaan pusaka dengan era Mataram Sultan Agung yang masih utuh. Dengan kejayaan dan kekayaan pada masa itu, bahan untuk pembuatan pusaka begitu melimpah, serta mengalami bidang reformasi skala besar dalam hal tosanaji. Melihat secara seksama, langgam atau cengkok keris pusaka ini tidak bisa dipungkiri, masih banyak terbawa pengaruh era Mataram sebelumnya, yakni Mataram Sinopaten, terutama dalam rasa tarian luknya. Tapi jika diamati secara detail, pola penerapan pamor dan karakter besinya akan tampak berbeda. Wilayahnya pun lebih ngelimpo dibandingkan keris era Mataram Sinopaten. Pamor meteoroid yang menghias permukaan bilah pusaka ini menjadi sebuah kelebihan dan menjadi daya tariknya tersendiri. Sebuah konsep kemanunggalan dalam ruang Bopo Angkoso dan Ibu Bumi. Ketika sang empu mewasuh besi sekian ribu kali pukulan sebagai perlambang tapisan gebakan atau pembersihan diri, manusia senantiasa harus eling dan selalu membersihkan diri dari dosa maupun kesalahan. Apa yang disebut hasil kodokan atau bakal keris adalah sebuah pemahaman bahwa manusia diberi wadah dan manusia diberi kesempatan karena memiliki akal pikiran untuk dapat digunakan menuju kepada kesucian dan perilaku berbudi luhur. Maka empu yang menganut ilmu maguru alam atau ilmu yang berguru kepada alam melakukan sebuah penyatuan atau dalam bahasa Jawa disebut diwor, yang kemudian disebut dengan pamor. Penyatuan dirinya terhadap api, sang empu seolah ikut beresonansi sebagai api. Disinilah terjadi sebuah kekuatan ilahi, di mana tangan sang empu dipinjam sebagai kodrat atau menjadi sebuah media penghubung. Penyatuan besi dengan benda angkasa atau iron meteorit telah dilakukan oleh para empu sebagai sebuah perlambang penyatuan Ibu Bumi dan Bopo Angkoso. Dari langit dan dari bumi disatukan dalam tungku api yang dikendalikan oleh resonansi penyatuan empu bersama api yang pada akhirnya kemanunggalan dalam keadaan berketuhanan. Maka keris sebagai karya adalah merupakan ciptaan Tuhan melalui tangan manusia. Maka tak heran jika akhirnya diagungkan dan sangat disakralkan atau sering disebut Dang Dahana Bagni Niraweh Sarasudarmo. Prosesi pembuatannya yang selalu menyebut mantra itu berulang dan kemudian menanamkan segala sesuatu menjadi sebuah energi atau kekuatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan spiritualitas yang tanpa batas. Maka dari itu, ada sebutan empu adalah pancer atau titik temu kemanunggalan antara yang tinemu ing nalar dan yang tan tinemu ing nalar. Artinya bahwa dipercaya atau tidak, dunia perkerisan memasuki keadaan penelaahan antara nalar dan tidak ketemu dengan nalar. Maka jika keris dianggap sakti, secara turun-temurun baik itu melewati periode megalitik hingga periode keyakinan agama, jelas sekali bahwa keris tetap universal dari zaman ke zaman. Hakikat dari apa yang terkandung merupakan makna penyempurnaan dalam perjalanan olah spiritual manusia yang menuju kesempurnaan hidupnya, yang dimana dapat tercermin dari kekuatan proses pembuatan keris itu sendiri. Weslah cukup gembrobyos tenan untuk membabar pusaka istimewa ini. Pokoknya jika panjenengan berminat, kami persilahkan. Matur nuwun dan salam dudu taati.